Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, matur nuwun yang telah mendukung channel kecil Al-Fakir Kang Nurdi Esterbon ini dari jauh dengan jiwa hati yang tulus dan segala kerendahan hati. Saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim, dan terima kasih yang tidak terhingga pada yang sudah subscribe, like, atau memberikan komentar, tanggapan, kritikan dalam channel yang kecil ini. Sangat manfaat sekali, sangat manfaat sekali. Mudah-mudahan saja channel yang kecil ini bisa mewakili suara umat untuk mencari kebenaran. Adapun terdapat hal-hal yang tidak manfaat daripada channel ini, monggo abaikan saja. Atas kebaikan saudaraku semua, moga Allah melimpahkan berkah, melimpahkan kebaikan yang berlipat, menjadikan wasilah sehat walafiat lahir batin. Yang sakit moga diberikan kesembuhan, yang punya hajat moga disukseskan, yang sempit moga dilampangkan, yang punya persoalan moga mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah, diberikan rezeki yang cukup dan berlimpah, mendapatkan inayah hidayah Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membuahkan manfaat untuk diri kita dan sesamanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita ini seringkali melihat di YouTube Oknum Habib yang mengutip kalimat Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Saudara perlu ketahui bahwa Habib itu tidak mesti Ahlul Bait. Sebab Ahlul Bait itu adalah keluarga yang terdekat, yang dikatakan oleh sebagian daripada ulama, yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain. Jadi Sayyid yang empat inilah sebagai Ahlul Baitnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu turunnya ayat yang artinya wa yutahhiru tathiran adalah disucikan, artinya dijaga daripada kotoran-kotoran. Itu asbabun nusulnya itu Kanjeng Rasulullah langsung itu menyatukan keempatnya itu pada beliau dengan sorbannya. Bahkan istrinya saja yang pada waktu itu bertanya, apakah aku bagian daripada itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah hanya menjawab, cukuplah di sana dengan kebaikannya. Artinya begini, bahwa setelahnya Ahlul Bait itu adalah turunan, zuriyah itu, yang termasuk mungkin ini bergelar Habib ini Tapi turunan itu bukannya hanya bergelar Habib saja, saudaraku Yang namanya turunan itu berapa hukum yang sama. Artinya kalau kemaksiatan itu yang mendapatkan sanksi, kalau kebaikan yang mendapatkan balasan yang baik. Turunan turunan Nabi di Nusantara ini sangat banyak sekali. Bahkan katanya itu sudah amat sangat valid itu turunan Kanjeng Nabi yang dari jalur Wali Songo itu, yang bergelar Sayyid, Syarif, Kiai, Ajengan, Gus, Tubagus, atau bahkan orang biasa. Jadi kalau semisalnya itu Habib ini menganggap paling mulia, salah besar. Mestinya Habib itu harusnya itu yang memuliakan para Habib turunan Suriah, Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Jadi jangan bangga-banggain bahwa Habib adalah satu-satunya golongan Suriah Nabi. Kalau kebanggaan itu terlalu, bahkan ingin diakui, malah justru
hina sekali, itu derajatnya sama saja itu dengan orang awam kebanyakan. Sebab turunan Nabi yang ya ada pada kita, darah kita, itu bukan untuk dibanggakan apalagi disombongkan, tetapi untuk dijaga dengan perilaku-perilaku dan amalia-amalia kita. Sedangkan kita, mohon maaf, kalau turunan yang selain daripada darah Habib, contohnya Sayyid ya, ajengan, kiai, ulama ya, ustadz, atau orang biasa di Nusantara ini, tidaklah kemaruk akan pengakuan. Ya karena apa? Ya karena itu suatu titipan yang harus dijaga dengan akhlak karimah, dengan ibadah, dengan perilaku taqwallah, dengan menggelar kasih sayang, dengan tawadhu, tidak sombong-sombong. Masa iya dume kita itu merasa turun Kanjeng Nabi, kemudian kita dengan seenaknya berkiblat pada sifat iblis? Coba, sedangkan iblis itu adalah makhluk yang menentang Allah, menentang Rasul, menentang umatnya Kanjeng Nabi. Gitu. Inna syaitana adu mubin. Setan atau iblis itu adalah musuh yang nyata. Itu yang dilaknat Allah, gitu kan. Yang jadi musuh Kanjeng Nabi. Yang jadi musuh umat Islam. Kemudian ada Habib yang bangga-banggain bahwa dirinya ada turunan Nabi, tetapi membelot kepada sifatnya iblis. Itu kan pengkhianat. Di mana ada pengkhianat yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan bonus hadiah, penghargaan, mendapatkan kecintaan? Tidak mungkin. Yang ada hanya dimurka. Yang ada hanya diafat, bahkan mendapatkan kualat yang beruntun-runtun, gitu loh ya. Apalagi kebanggaan nasabnya kemudian sambil merendahkan ulama dan kiai. Wah, double-double itu kualatnya. Jadi kalau bicara kualat, saudara, bukan hanya ya kaum umum saja yang akan tertimpa kualat yang benci pada Ahlul Bait, tetapi juga Habib-Habib juga itu banyak mungkin yang kena kualat karena kesombongan yang dipamerkan, sifat iblis yang dipamerkan. Sifat iblis itu kan sombong. Ma'amaratul haq, yaitu menolak kebenaran dan nasihat, koreksi yang masukan dari Allah, kemudian merendahkan ya yang lainnya, yang dimana pada waktu itu adalah iblis merendahkan ciptaan Allah, yakni Adam alaihissalam. Jadi barang siapa yang merasa jumawah itu merasa bangga diri ya, paling unggul, kemudian dengan mudah yang merendahkan orang lain, itu kan sama saja dengan bernasab sifat ke iblis alaihissalam. Apakah yang bersifat bernasab dengan sifat iblis ini adalah seorang mulia? Tentu saja adalah orang yang hina, orang yang rendah. Bergelar apapun haram untuk diikuti ya, karena sudah jelas orang-orang yang membanggakan sifat-sifat kesombongan itu la yadkhulul jannah man fi qalbi misqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ya sekecil apapun terdapat kesombongan atau terdapat sifat iblis. Jadi yang sekarang-karang ini pakai doktrin untuk arahnya itu diakui dan dihormati, untuk bangga-banggaan, untuk memamerkan sombongan, sesungguhnya mereka itu sama saja ya dengan berkiblat pada sifat iblis siapapun itu. Ya, ini bicara saya bukan berarti menyeluruh, tetapi oknum-oknum yang seperti jumawa dan sombong itu jelas adalah mengarah pada perilaku sifat iblis. Ini berlaku umum untuk ulama, untuk kiai, untuk pejabat, untuk siapapun yang berlaku sombong. Tetap saja dia haram untuk menempati surga, alias neraka fid dunya wal akhir. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka itulah saudara,
Yang paling penting bagi diri kita itu bagaimana kita itu berupaya, berikhtiar untuk menjadi manusia yang takwallah dalam artian taat pada aturan Allah dan berhindar daripada larangan-larangan Allah. Dan kita hargai, kita hormati para ulama-ulama kita, para kiai kita, bahkan orang biasa sekalipun yang rajin amal soleh. Itu adalah kewajiban kita untuk memuliakan, mengikuti dan meniru jejak langkah mereka. Jadi bukan yang hanya diikuti adalah yang bergelar Habib saja, apalagi Habibnya tidak bisa mengamalkan akhlakul karimah alias buruk akhlaknya, maka wajib dihindari. Maka ikutilah ulama, ikutilah kiai, ikutilah Habib yang masih baik dan masih berakhlakul karimah, yang masih menuntun kita pada jalan Allah, pada jalan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi Anda juga adalah seorang zuriyah Kanjeng Nabi. Kalau mau bergelar Habib sah-sah saja, tapi tidak mau bergelar Habib yang ada dalam Nusantara ini adalah turunan Nabi, itu adalah Sayyid, Syarif, Ajengan, Tubagus, Raden, atau bahkan boleh jadi yang tidak punya gelar apapun. Beliau atau mereka adalah hati-hati ya, nggak Habib, nggak siapapun kalau mencela, menghina, merendahkan orang lain, apalagi pada ulama, pada kiai, terhadap orang soleh saja yang sedang dirahmati Allah, itu bisa jadi kualat itu Habib itu ya. Bahkan yang mengikuti saja, mengikutinya juga akan dijerumuskan itu pada penyesatan, pada bencana, pada kualat, pada kecelakaan di dunia wal akhirat. Kecelakaan yang maksud yaitu urak kerantaknya iman Islam dan tidak tahu hak batil ya, main hantam kromo, asal taat, asal ikut doktrin-doktrin Habib ya, padahal doktrinnya amat menyesatkan, amat membawa kepada bencana, amat membawa kepada kualat, membawa pada putusnya syafaat, membawa pada neraka jahanam. Dari sini saudara-saudara sekalian ya, kita mencoba untuk pandai-pandailah memilah dan memilih ya. Jadi kembalilah kita kepada ulama-ulama, kepada kiai-kiai, kepada mu'alim, kepada ustadz, kepada habib-habib yang masih lurus, yang membawa kita pada jalan keselamatan. Tinggalkan habib-habib yang suka mencari pengakuan, yang bangga-banggain nasab, yang suka menjelek dan memburukan, merendahkan, menghinakan ulama. Itu habib yang nggak benar seperti itu ya, yang akan terkena kualat yang mereka itu. Jadi kita nggak usah takut-takut ya oleh doktrin-doktrin mereka itu. Kalau memang benar ya kita terima, kalau memang itu salah atau bahkan menyesatkan kita, wajib kita tolak. Itu ya saudara-saudaraku, siapapun yang mengajari kita pada jalan Shiratal Mustaqim, kita ikuti, kita turuti. Siapapun yang mengajari dan menuju kita pada jalan iblis, pada jalan setan, pada jalan kesesatan, siapapun, dari siapapun kita hindari dan segera kita hindari. Kalau tidak segera kita hindari, maka khawatirnya kita akan mendapatkan bencana dari Allah. Demikian kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.